hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus,
mengerjakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadamu. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita mengucap syukur kita punya Allah yang baik bagi kita. Nyatakan dengan sukacita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang mengerjakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Dari dahulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. dulu, Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dia ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Engkau Allah yang baik, luar biasa Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan, sebab namanya besar dan namanya mulia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama
Puji Dia, puji Dia dengan baik, Dengan sukacita kita di hadapan Tuhan. nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, Dengan nyanyian. nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, Memuji Dia. memuji Dia, Amin Tuhan. memuji Dia, Kami memuji Dia, memuji Dia. Sorak-sorai buat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Sejenak kita akan merenungkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kita. Terlebih ketika Tuhan pilih kita, panggil kita menjadi umat-umat kepunyaan Tuhan. Anugerah terbesar bagi kita. Kita nyatakan kerinduan kita menjadi umat-umat yang layak di hadapan Tuhan. Penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Taat di hadapan Tuhan. Setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, kami pandang keindahan-Mu, Tuhan. Nikmati Engkau, Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita nyatakan pujian
Buang keangkuhan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ubahkan menjadi kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sampai pada akhir Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kami kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan, Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. amin Tuhan, kami mau taat. Taat dan setia kepadamu, Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala kehormatan kemuliaan Tuhan, sukacita kami penuh Tuhan di hadapan Tuhan, hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah di rumah online juga Tuhan memberkati. Kita percaya anugerah Tuhan itu besar dan berlimpah bagi kita. Amin. Kita bisa bangun dengan kesehatan, dengan kekuatan semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan masuk dalam pokok doa syafaat kita, mungkin saya rindu menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di GB Cimanggis. Ada? Bapak Ibu bisa lambaikan tangan. Oke, baik, tidak ada. Mari bersama-sama kita akan menyatukan hati dan iman kita. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar dan berlimpah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bukti pemeliharaan penyertaan Tuhan bagi kami. Pagi hari kami datang Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru Tuhan beri bagi kami. Ini rindu setiap kami umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami rindu bersekutu dengan-Mu ya Bapa.
Bapa terima kasih pagi hari Tuhan. Kami umat-Mu kami menyatukan hati dan iman kami. Kami berdoa Tuhan, bersyafaat Tuhan. Kami memberkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ini rindu kami Bapa. Biar Tuhan sungguh-sungguh terjadi Tuhan lawatan Allah. Pemulihan Allah terjadi bagi bangsa kami. Bila shalom damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami rindu penuhan terjadi bagi bangsa kami. Keselamatan pertobatan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Pulihkan negara kami. Pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dari pemimpin kami berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua jajaran kabinet dari pemerintah di pusat sampai daerah, Tuhan memberkati. Biar Tuhan beri hikmat, roh takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi ekonomi, bagi politik Tuhan yang akan masuk tahun politik. Kami berdoa Tuhan berkati Bapa. Kami percaya Tuhan nyatakan terbaik Tuhan. Bagian kami berdoa sebagai gereja-gereja-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Kami coba berkati Tuhan pemerintahan Kota Depok Tuhan, Pak Wali Kota, dan semua jajarannya Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Turunkan shalom, sejahtera-Mu, kesejahteraan-Mu bagi kota kami Depok Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa. Biar sungguh-sungguh Tuhan yang rindu kami. Ada penuhan jiwa-jiwa. Ada keselamatan Tuhan turun bagi kota kami Tuhan. Lawat kota kami di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Tuhan keadaan dunia Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi Tuhan saudara-saudara kami yang ada di Turki Tuhan, yang ada di Suriah Tuhan. Tuhan tahu keberadaan mereka Tuhan. Saat itu Tuhan lihat air mata mereka. Tuhan lihat apa yang mereka alami Tuhan. Banyak korban Tuhan terjadi Tuhan atas gempa bumi yang ada di sana Bapa. Kami percaya Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, hadir-Mu Tuhan. Bagi Tuhan bangsa Turki, bagi bangsa Suriah, bagi bangsa-bangsa Tuhan di sekitarnya di dalam nama Yesus Bapa. Biar Tuhan jamah di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, beri Tuhan kekuatan, Tuhan beri pemulihan, bahkan Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi bangsa-bangsa Tuhan di sekitarnya di dalam nama Yesus Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi Tuhan Ketua BPP kami Bapak Ruby Adi Abraham Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Satria. Kami berdoa Tuhan bagi Tuhan Ketua Perwil Bapak Yakub Maesa Tuhan. Kami berkati Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan jamah Tuhan terus beri hikmat, beri kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Apa menjadi Tuhan keputusan, apa menjadi pertimbangan, semua apa yang di Tuhan nyatakan Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai mereka Tuhan, untuk Tuhan dipakai menjadi hamba-hamba-Mu bagi Tuhan gereja GBI di semua Indonesia Tuhan, bahkan Tuhan di luar negeri Bapa. Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan beri hikmat Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Gembala kami Tuhan, di Tante Joyce Tuhan berdoa di dalam nama Yesus Bapa. Kami tahu Tuhan yang memilih, Tuhan memampukan di dalam nama Yesus Bapa. Beri hamba-Mu kesehatan, beri hamba-Mu kekuatan Tuhan, beri hamba-Mu hikmat, pertimbangan, kebijaksanaan daripada Allah Bapa. Dalam segala hal keputusan, kebijaksanaan di dalam nama Yesus Bapa. Tuhan terus memberkati Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Keluarga, anak menantu cucu semua dalam penyertaan, dalam pelindungan-Mu di dalam nama Yesus Bapa. Lalu keluarga Ibu Gembala kami Tuhan, Tuhan pakai Tuhan menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan bagi Tuhan sekitar Tuhan, bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu Bapa. Bagi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan, beri kami kesatuan hati hamba-hamba-Mu Tuhan. Beri kami kerendahan hati Bapa. Biar Tuhan setiap pelayanan kami hanya Tuhan yang semakin besar, kami semakin kecil, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus Bapa. Nyatakan Tuhan lawatan-Mu, kuasa-Mu, pemulihan-Mu bagi Tuhan semua jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan yang tahu kondisi umat-Mu sehari ini Tuhan, apa menjadi beban mereka, kelemahan mereka. Mereka mengalami sakit Tuhan, jamah di dalam nama Yesus Bapa. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Bapa. Tuhan mereka mengalami beban berat, pergumulan dalam keluarga, ekonomi mereka semua Tuhan berkati Bapa. Biar Tuhan sungguh-sungguh berkat-Mu tercurah bagi semua jemaat-Mu Bapa. Bapa terima kasih Bapa. Kami dalam tangan-Mu semua Tuhan, aktivitas Tuhan gereja kami, program-program ada Tuhan yang memberkati Bapa.
Bapa terima kasih Tuhan, kami juga bersuka cita bersyukur Tuhan, Tuhan tibakan hamba-Mu, Bapak Pendeta Budi Prahitno Tuhan, Tuhan yang mempersiapkan, nyatakan menjadi kerinduan-Mu, kehendak-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati Bapa. Kami buka hati kami Tuhan bagi firman-Mu, biar Tuhan yang nyatakan kuasa dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami peraskan tiap doa kami, kami berdoa di dalam satu nama berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari si umat Tuhan yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Budi. Tuhan berkati. Mari sebelumnya Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat Alkitab kita. Mari kita sama-sama katakan, ini Alkitabku. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Waktu dan tempat saya sembah hambanya. Tuhan berkati. Sekarang berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau hari ini saya boleh berdiri di belakang mimbar ini, boleh melayani firman-Nya yang ajaib itu, sambil menyaksikan kemuliaan Allah melalui gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala, tentunya staf yang ada yang mempercayakan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian dari kerinduan Tuhan yang harus kita nyatakan melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, dipilih, dan dipersiapkan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, yaitu hidup dalam kesederhanaan dan dalam kerendahan hati. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, dua hal ini ternyata merupakan sikap hidup yang tidak mudah untuk bisa kita wujudkan pada hari-hari ini. Karena kita tahu sudah ada pola hidup yang disajikan oleh dunia yang sedang dinikmati oleh semua orang, semua manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Ya, sehingga untuk menjadi orang yang sederhana,
Itu merupakan perjuangan tersendiri hari-hari ini. Karena dunia dengan segala kekuatannya membuat manusia ingin hidup mewah, ingin hidup dengan tujuan dihormati, dipuji, sehingga kesederhanaan itu menjadi sesuatu yang agak sulit diterima. Apalagi di kalangan entertain, di kalangan bisnis, ya nggak bisa kita menggunakan kata sederhana apalagi mewujudkannya. Kita semua pengen wah, kita pengen yang berqualified. Ya, begitu juga dengan kerendahan hati. Agak sulit loh sekarang menjadi orang yang rendah hati. Karena roh kesombongan sudah menguasai kehidupan manusia, bahkan sudah menjadi pola kehidupan manusia hari-hari ini. Kesombongan itu semakin meningkat loh sekarang. Maaf ya, saya harus berkata jujur, kesombongan ini ternyata bukan hanya menguasai dunia sekuler, tapi dalam dunia pelayanan juga ternyata sudah ada ragi-ragi seperti itu. Sehingga kita harus berjuang untuk hidup di dalam kerendahan hati itu. Sebab bagi saya, kalau kita tidak punya kerendahan hati, jangan mimpilah untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab sendiri sudah menjelaskan, kalau kita baca Alkitabnya loh ya. Saya khawatir banyak anak-anak Tuhan gak baca Alkitab loh. Ya baca Alkitab kalau perlu aja toh. Kalau pergi ke gereja, kalau sempat ya di angkot, di kendaraan, baru baca renungan harian lewat gadget. Ya, sehingga kebenaran-kebenaran yang seutuhnya itu tidak tertangkap, tidak dipahami. Nah, kalau kita pahami firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kerendahan hati itu satu-satunya pintu untuk kita bisa melihat kebesaran Allah, kemuliaan Allah, sehingga kita bisa merasakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya hadirat Allah atau kehadiran Allah. Kan ada satu konsep yang jelas dalam Alkitab. Tuhan menentang orang yang congkak. Kalau menentang itu kan berarti berposisi sebagai musuh. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dinikmati oleh musuhnya, itu kan masalahnya. Dia akan perangi musuhnya untuk mengakui kebesarannya, bukan menikmati kebesarannya. Rugi kita anak-anak Tuhan ini kalau tidak hidup dalam kerendahan hati. Karena berkat Tuhan, kemuliaan Allah, penyertaan Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, konkretnya seperti apa sih orang yang rendah hati itu? Ya, melalui kehidupan Yohanes Pembaptis yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-28, kita bisa melihat di sana kesaksian seorang manusia yang punya karakteristik yang perlu kita teladani dan kita hidupi. Karena melalui pribadi Yohanes Pembaptis ini kita bisa ngerti apa sih yang seharusnya kita lakukan, kita hidupi, kita jalani dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Ya. Kalau kita lihat secara sepintas karena waktu ya, Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat dikenal pada masanya. Kalau sekarang istilahnya hamba Tuhan papan atas. Sekarang ini hamba Tuhan ada levelnya loh. Ada papan atas, ada papan tengah, ada papan bawah. Saya termasuk papan yang ada di bawah papan.
Saudara, ya level-level itu ada sekarang. Nah, kita lihat di sini hamba Tuhan yang bernama Yohanes Pembaptis ini, walaupun namanya terkenal di masa itu tidak ada seorang nabi yang sehebat dia. Sehingga banyak orang yang datang berduyun-duyun memberikan diri dibaptis. Sebetulnya kalau kita lihat dia punya kesempatan untuk angkat diri. Dia punya kesempatan untuk menjadi orang yang terkenal pada waktu itu. Tidak ada saingan masalahnya. Saingannya siapa? Tidak ada. Ahli-ahli Taurat tidak bisa apa-apa melihat kehidupan Yohanes Pembaptis. Karisma Yohanes Pembaptis itu adalah karisma ilahi yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya baca Alkitab, yang hanya ahli Alkitab, yang hanya ngerti Alkitab. Karisma Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang berjalan sesuai dengan rencananya Bapak Ibu. Dan ini dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat dia begitu terkenal, melalui sikap hidupnya dia tetap memberikan pengajaran untuk tetap rendah hati dan sederhana. Ya, dia nggak punya waktu untuk pikir diri sendiri. Dia menghabiskan waktu untuk pikirkan bagaimana dia bisa mewujudkan keinginan Allah melalui kehidupannya. Nah, melalui renungan ini saya ingin kita melihat beberapa ayat yang kita jadikan dasar poin tentang karakteristik seorang Yohanes Pembaptis yang perlu kita teladani. Yang pertama, Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba yang jujur. Dalam Injil Yohanes pertama ayat 20 berkata, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Perkataan aku bukan Mesias itu memiliki makna yang luar biasa. Yang pertama, dia ingin mengatakan saya ini cuma manusia biasa, suruhan Tuhan, pembantunya Tuhan, hamba Tuhan. Aku bukan Tuhan. Dia ingin mengatakan tidak layak aku disamakan oleh Sang Mesias. Itu makna yang kemudian. Makna yang berikutnya dia ingin mengatakan bahwa yang akan hadir adalah Allah sendiri, bukan manusia biasa. Bapak Ibu, kadang-kadang kita lihat ya, banyak kali juga itu menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Seringkali tanpa sadar kita suka menjadikan diri kita itu seperti Tuhan. Ketika ada orang yang menghormati kita, memuji kita, dengan alasan yang memang kita patutlah karena kita punya lebih daripada orang lain. Dalam hal kepintaran, harta, dan lain-lain. Kadang-kadang kita merasa bahwa kitalah yang harus menerima pujian dan penghormatan. Tanpa sadar kita mulai menghilangkan kejujuran tentang siapa kita sebenarnya. Yohanes Pembaptis ingin mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang tunjuk dia, yang tentukan dia, yang pilih dia itu bukan siapa-siapa. Dia ingin mengatakan hal itu kepada semua orang yang ada pada saat itu, yang mulai mengkultuskan dirinya. Dia nggak mau terima pengkultusan. Dia harus jujur mengatakan bahwa aku hanya seorang hamba. Kejujuran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan itu merupakan sesuatu yang
bisa menjadi nilai langsung tentang kita. Ya. Jadi bersama-sama saya tentunya yuk kita berjuang menjadi orang-orang jujur yang mengakui siapa kita. Supaya kita sanggup mengakui siapa Tuhan kita. Ya, kita harus terbuka. Kalau bukan Tuhan yang panggil, pilih, dan angkat kita, berkati kita, sertai kita, sembuhkan kita. Siapa kita, saudara? Kita ini bukan apa-apa dan kita harus jujur tentang itu dan kita harus jujur tentang diri kita. Ya. Jujur itu berarti tidak bohong, termasuk tentang diri kita. Tidak bohong tentang kondisi hati kita. Memang ada semacam strategi untuk supaya kita menjadi berkat. Ya. Ada semacam metode bagaimana supaya orang senang sama kita, orang suka sama kita. Tersenyumlah walaupun hatimu hancur. Supaya orang lain diberkati. Ya. Menangislah tapi dengan gaya yang bahagia walaupun hatimu terluka. Ada metode seperti itu. Apakah itu semacam kejujuran? Itu termasuk kejujuran kalau kita lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Masalahnya itu tidak menjadi jujur kalau kita terus melakukan itu dan tidak mengakui keberadaan kita yang sesungguhnya. Seolah-olah kita orang yang paling super. Bapak Ibu, siapapun kita, pasti kita nggak suka kalau kita dibohongin. Haleluya. Istri-istri suka kalau suaminya bohong? Suami-suami apakah suka kalau istrinya bohong? Anak-anak suka kalau orang tuanya bohong? Orang-orang tua apakah suka kalau anak-anaknya bohong? Saya mau katakan kepada kita, ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita dan dia sangat mengerti kedalaman hidup kita. Dan pribadi itu paling tidak suka dengan yang namanya kebohongan. Sehingga pada saat orang bertanya tentang identitasnya, Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mengatakan, oh iya, saya ini memang hamba Tuhan, tapi saya tangan kanannya sorga. Kan bisa aja dibilang begitu dong. Ini hamba Tuhan sudah tidak ada. Tapi pernah pada saat itu mengatakan kepada saya, bukan almarhum Pak Hosea loh ya, saya tegaskan. Saya pada saat memakamkan Bapak Beni Gerungan, pemimpin saya, itu tanggal 5 Oktober, tahunnya lupa, ada seorang hamba Tuhan, dia menghampiri saya. Dia pegang pundak saya, dan ini hamba Tuhan yang terkenal. Gerejanya besar. Hampiri saya, dia pegang pundak saya, Mas tahu enggak? Di GBI ini tidak ada pendeta. Jelas dia katakan gitu. Tidak ada pendeta yang sekudus saya. Dalam hati saya, kok ngomong di kuburan, ngomong ngumpet-ngumpet, ngomongnya sama saya. Kenapa enggak sama yang lain? Saya langsung bisa nilai, ini angkat-angkat diri saja. Bapak Ibu, ketika kita menganggap bahwa diri kita layak, hati-hati. Itu kita sedang tidak jujur. Ketika kita mencoba mengangkat diri kita lebih daripada orang lain dan kita tidak mengakui kelemahan orang lain, kita anggap bahwa mereka itu orang-orang yang tidak layak, kita sedang tidak jujur. Hal ini dijauhi oleh Yohanes Pembaptis.
Dia tidak mengambil kesempatan karena dia punya kelebihan. Dia sedang tenar pada saat itu. Dia tetap mengakui, aku bukan Mesias. Artinya aku tidak layak untuk dikultuskan, dipuji, disembah. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang sengaja mengkultuskan dirinya. Hati-hati. Ya. Kalau kita lihat kejujuran Yohanes Pembaptis, dia lakukan tanpa memoles. Nah, ini yang saya lihat juga banyak dilakukan ini oleh anak-anak Tuhan. Ya, kadang-kadang puji orang itu enggak dari hati. Lemah lembutnya enggak dari hati. Kadang-kadang lemah lembutnya kalau di rumah makan aja. Kalau keluar dari rumah makan mulai kelihatan enggak jujurnya. Kalau di rumah makan apalagi kalau ditraktir, wah, kamu hebat, kamu cantik. Oh, saya senang deh sama kamu. Kamu sikap karena mau makan, saudara. Mau ditraktir. Ya. Kadang-kadang kasih salam, aduh ibu kelihatan. Ibu luar biasa. Saya lihat ibu awet muda. Hati-hati saudara. Dengan perkataan-perkataan yang tidak jujur. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau yang kecil-kecil aja kita gak jujur. Yang gede Tuhan gak kasih saudara. Ya. Jadi biasakan kita bicara menyampaikan sesuatu ya apa adanya gitu loh. Termasuk kalau tegur orang bersalah. Jangan bulet, jangan muter-muter. Bilang aja kamu itu gak benar, kamu harus jadi benar. Jangan muter-muter ke Senayan dulu, sampai ke Tanjung Priuk, ke Cikarang, baru sampai ke Cimanggis, saudara. Kamu tuh sebetulnya luar biasa, kamu mantap loh. Cuma nih kamu kurang tepat di sini. Saya sih bukan ini ya. Kamu ya, saudara nggak sampai-sampai, saudara. Ya, jujur. Tuhan suka dengan orang yang jujur. George Washington punya pengalaman waktu masih kecilnya. Dia waktu kecil mungkin sebesar cucunya Ibu Joyce ya. Dia suka dengan main kampak-kampakan gitu loh. Ya. Biasa kan mungkin dia suka dengar cerita atau apa ya tentang Indian kali ya. Wah dia suka, wah pokoknya semua dikampakin sama dia. Satu kali pohon punya papanya, Tuan Washington itu yang paling dia sayangi, patah gara-gara itu. Ketika patah saudara, dia tahu bahwa itu pohon kesayangannya. Pohon seri unggulan yang sengaja dibawa dari Prancis. Ya. Patah oleh karena kampaknya itu. Akhirnya setelah melihat itu, Tuan Washington, papanya George Washington ini panggil dia. Marah saudara. Dengan gemetar, George Washington katakan, Papa, itu saya yang patahkan. Saya tidak sengaja, saya main saking senengnya. Akhirnya tidak sengaja pohon Papa itu patah. Terus Tuan Washington tidak marah loh. Justru dengan bangga. Dia katakan, kamu jujur. Papa lebih suka kejujuran kamu dan lebih menghargai kejujuran kamu daripada sebatang pohon ini. Saya mengatakan Tuhan lebih suka kepada kita yang jujur. Untuk apa juga kita gak jujur sama Tuhan? Tuhan tahu kita semua kok. Ya. Amsal 16 ayat 23 berkata, bibir yang benar. Amsal 16 ayat 13 berkata, bibir yang benar dikenan raja. Ya. Dan orang yang berbicara jujur dikasihi Tuhan. Kalau mau dikasihi Tuhan, jadilah jujur termasuk pada saat kita bersikap dan juga berbicara. Ya. Yang kedua, karakteristik dari Yohanes Pembaptis adalah rendah hati. Di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 23 berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun.
Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dia tidak mengatakan bahwa dia orang yang dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia jelas-jelas ngerti bahwa dia diutus oleh sorga, dia tidak mengatakan saya ini utusan sorga loh. Nah, kita perhatikan pernyataannya. Akulah suara orang yang berseru-seru. Artinya orang yang ditugaskan cuma teriak-teriak, saudara, di padang gurun. Dia bukan orang yang hebat, itu pengakuannya. Dia hanya orang yang ditugaskan untuk teriak-teriak di padang gurun dan meluruskan jalan Tuhan. Tidak melebih-lebihkan. Kerendahan hati Yohanes inilah yang membuat namanya selalu dikenang oleh manusia-manusia percaya sampai hari ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini bahwa kerendahan hati menjadi sesuatu yang langka, maka kita harus berjuang ya untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Di satu daerah, kalau nggak salah di Bandung Selatan ini ya, ada deretan lokasi tempat sol sepatu. Kalau di Rawamangun itu di daerah Sunan Giri, itu ada tuh ya deretan sol sepatu. Yang satu pasang pelang. Ini adalah sol sepatu terhebat di kota ini. Di sebelahnya nggak mau kalah. Ini adalah toko sol sepatu terhebat di Indonesia. Yang satunya nggak mau kalah lagi. Ini toko sol sepatu terhebat di dunia. Bapak Ibu tahu yang paling rame yang pasang pelang apa? Padahal ada satu pelang yang cuma ngomongnya ini yang paling baik di jalan ini. Dia buktikan bukan cuma omongan, tapi hasil kerjanya. Kerendahan hati itu nggak boleh cuma diomongin. Kerendahan hati itu bukan sesuatu untuk dinyatakan lewat perkataan, tok. Kerendahan hati itu tidak boleh dihidupi seperti marketing. Cuma ngomong gede, tapi harus diaplikasikan secara nyata. Lewat sikap kehidupan kita, lewat perkataan kita. Kadang-kadang lewat sorot mata kita bisa tahu ini orang ini sombong apa enggak loh. Lewat sorot mata doang, ya Bu ya. Melihat orang, waduh, apalagi kalau melihat orang, aduh saudara, saya pernah tersinggung waktu saya belum ngerti. Saya pikir saya adalah orang yang gak pernah tersinggung. Saya pernah tersinggung. Saya masuk ke satu gereja. Kalau di sini mah baik-baik ya. Senang saya kalau kemari. Lapar jadi gak lapar lu kalau ke sini. Senyumnya aja walaupun saya gak lihat bibirnya senyum karena pakai masker tuh. Tapi kan dari mata kita bisa tahu. Orang ketawa sama enggak kan dari mata bisa tahu. Saya sampai depan pintu, Bapak Ibu. Orang itu liatin saya dari kepala sampai ke kaki loh. Dia lihat begini. Ya ampun. Ya saudara. Mungkin gara-gara saya naik motor kali waktu itu. Nggak ngerti juga saya. Dilihatin udah. Saya tersinggung, sempat tersinggung saya. Tapi saya pikir juga, mungkin dia nggak ngerti juga. Ya, sudahlah saya bilang. Main-main harga diri untuk apa sih dalam pelayanan? Saudara. Ya. Jadi sikap hidup kita itu menentukan. Nah, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari di dalam Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9 berkata,
Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Kalau saudara ingin dibimbing oleh kebenaran firman, oleh Roh Kudus, saudara ingin mengerti dan saudara ingin diajar oleh Tuhan sehingga saudara mengerti kehendak Tuhan, miliki kerendahan hati. Ini sekarang aja saudara, saya percaya loh, pasti ada di antara kita yang sedang berjuang dengan kerendahan hati pada saat kita dengar firman. Sehebat apapun firman yang disampaikan dan sehebat apapun siapa yang menyampaikan firman, ketika saudara tidak rendah hati menerima kebenaran firman, maka firman itu tidak sanggup mengajar saudara. Saudara datang dengan bertanya-tanya, saudara pulang dengan kebingungan. Jadi kalau bisa saya usul, ketika saudara punya niat untuk ibadah, saudara mulai berjuang di dalam doa. Saya akan buka hati saya. Bahkan pemazmur katakan, aku akan hancurkan hatiku supaya Tuhan berkenan menghampiriku. Dia ada dalam kemuliaan. Tapi dia bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya. Mazmur 34 katakan. Ya. Jadi saudara tidak akan pernah memahami kehendak Tuhan kalau saudara tidak mau rendah hati. Karena Tuhan tidak bersedia mengajar orang yang tidak rendah hati. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang ketiga, salah satu karakter Yohanes Pembaptis, dia selalu mempersiapkan diri menghadapi tantangan untuk tetap jujur dan rendah hati. Bapak Ibu, kalau kita sudah komit mau menjadi pribadi yang jujur dan rendah hati, kita mesti siap. Karena apa? Ada musuhnya. Ada tantangannya. Nah, Injil Yohanes 1 ayat 26-27 berkata, di sana Yohanes menjawab mereka. Ini menjawab siapa nih? Menjawab pada ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang yang tahu firman tapi sombong. Firman Tuhan cuma dijadikan alat untuk berdebat, bukan untuk bertobat. Jadi hindari ya. Kalau kita bersaksi sama orang, kalau kita punya kawan yang tidak seiman, diajak berdebat, jangan. Itu pekerjaan omong kosong itu. Tinggalkan orang-orang kayak gitu. Kita harus tunjukkan pertobatan kita tentang firman yang kita pahami. Ya. Dikatakan di sana, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kenapa dijelaskan ini? Karena orang Farisi mulai meragukan siapa dia, dan sebagian orang mulai mengkultuskan dia. Ada orang yang semakin dianiaya semakin hebat. Tapi dia akan jatuh dalam pujian. Dia akan jatuh di dalam berkat. Ya. Kemarin saya baru mempersiapkan renungan pagi. Dan saya mendapatkan satu kebenaran. Karena ternyata banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini justru menjauh dari Tuhan ketika berkat sudah mendekat. Ternyata berkat itu sangat berbahaya kalau kita tidak pahami kehendak Tuhan di dalamnya. Banyak orang terima berkat, mulai melekat di dalam berkat itu dan meninggalkan Tuhan. Sibuk dengan berkatnya itu. Celaka di dalam berkat Tuhan.
Yohanes Pembaptis tahu itu. Ya. Sehingga pada saat ada desakan pertanyaan, desakan-desakan yang sebetulnya ingin menguji dia katakan dengan tegas, aku cuma membaptis dengan air, itu tugasku. Urusan yang lebih lagi adalah Mesias yang datang. Saudara, jadi orang jujur sekarang ini berat loh. Apalagi kita yang kerja di dalam dunia usaha ya. Kita tahu kan sekarang di kantor-kantor banyak saingan untuk soal kejujuran ya. Apalagi kita yang sedang asik mungkin bekerja di perpajakan. Itu mesti hati-hati tuh. Ya, dunia marketing. Itu mesti hati-hati itu. Ya. Dan di dunia keuangan, accounting. Itu mesti hati-hati itu, ya. Alasannya sih baik, memajukan perusahaan. Tapi tanpa sadar merugikan konsumen. Saudara, hati-hati saudara. Kita mesti ngerti pernyataan jujur yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Ya. Contohnya kita lihat melalui pribadi Yusuf ya. Yusuf itu selalu diangkat Tuhan karena bukan cuma rendah hatinya tapi jujurnya. Dimanapun Tuhan izinkan dia berada, disitulah berkat Tuhan nyatakan. Ya. Dan Yusuf tahu tantangan kehidupannya untuk jujur dan rendah hati. Dan dia bayar itu semua. Jadi hari-hari ini buat kita yang merindukan, menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kita. Melalui kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan usaha kita, kehidupan pendidikan kita atau karir kita, dan kehidupan pelayanan kita. Yuk, kita harus bertahan hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia untuk senantiasa jujur dan rendah hati. Bagi saya kejujuran akan memampukan kita untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Bukan yang lain. Ya. Dan kerendahan hati akan memampukan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Penyembah itu harus punya hati yang menghamba. Penyembah itu adalah merupakan pribadi yang dirindukan Tuhan hari-hari ini. Surga bukan tempat orang-orang yang tidak bisa menyembah. Surga adalah tempat orang-orang yang telah lulus sebagai penyembah selama di bumi ini. Dan saya percaya kalau dia tidak punya kerendahan hati, dia selamanya tidak akan pernah jadi penyembah. Ya. Hidup dalam kesederhanaan dan penuh kerendahan hati adalah bukti bahwa kita telah memiliki Kristus. Jangan ngaku-ngaku jadi orang Kristen kalau kita masih belum bisa hidup sederhana dan hidup dengan kerendahan hati. Ya. Selain itu merupakan bukti bahwa kita adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kristus. Maaf ya, bicara soal kepenuhan roh itu jangan picik. Jangan cuma bicara soal penglihatan, jangan cuma bicara soal nubuat, jangan cuma bicara soal bahasa roh. Kita tilik lebih jauh, kita harus berbicara tentang kejujuran dan berbicara tentang kerendahan hati. Saudara. Jangan bicara soal karunia-karunia dulu. Rasanya lebih baik kita harus berani membalik buahnya dulu. Ya. Tuhan sedang tantang gerejanya hari-hari ini untuk mau tetap ada dalam bimbingannya.
supaya kemuliaannya selalu menyertai kita. Yaitu bersedia hidup jujur dan rendah hati. Haleluya. Kita angkat satu pujian, kita hampiri Tuhan ya, dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati pada saat ini. Jika kita adalah orang-orang yang sulit dan sedang bergumul untuk mengalami kemuliaan Allah, mengalami kehadiran Tuhan, yuk bersama-sama dengan saya, kita mau mengagungkan Tuhan, kita nyatakan bahwa semua yang ada padaku adalah anugerah Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan kehebatan kita. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri di hadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal sambil kita angkat hati kita ya. Sebagai mana ku ada, Tuhan, inilah kami, berdiri orang-orang yang tebus tatamu Bapa, orang-orang yang ada oleh karena anugerah anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ku hidup Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, tinggikan dan sembah Dia. Berlimpah kasih-Mu, ya semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, cuma Engkau Tuhan, tiada seperti hanya Engkau, tidak ada yang lain dalam hidup kami. perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
ada yang seperti Engkau Tuhan, yang kami miliki yang paling berharga. Jika kami ada di tempat ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami ingin mengakui tidak ada andil sedikit pun yang patut kami banggakan ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, kecuali kasih karunia Tuhan. Olehnya ya Roh Kudus, penuhi kami sekalian pada hari ini, agar kami mampu berperang dalam kehidupan kini, sehingga kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan rendah hati, sehingga perkenanan Tuhan selalu ada dalam setiap langkah hidup kami, baik kehidupan keluarga, kehidupan usaha, pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan pelayanan kami. Sebab kami tahu kami ada untuk kesenangan Tuhan. Dan kami rindu biarlah Engkau saja yang dipermuliakan dari semua aspek kehidupan kami. Kami menyadari kami ada oleh karena Engkau. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, dipelihara, dan bahkan Tuhan, mereka boleh mengalami kedewasaan di dalamnya. Pakai ibu gembala yang ada di tempat ini dengan seluruh staf yang ada, pengurus, para aktivis, pelayan yang ada. Senantiasa Tuhan perkenanan-Mu ada atas mereka. Dan Roh-Mu terus mengurapi mereka. Sehingga melalui pelayanan mereka kami boleh melihat kemuliaan Allah selalu hadir dalam setiap kegiatan di tempat ini. Bahkan semua aktivitas yang dilakukan melalui gereja ini boleh mendatangkan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan selalu disenangkan. Terima kasih Bapa, berkatilah semua hal yang diperlukan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam bentuk apapun. Karena kami tahu Engkaulah pemilik pekerjaan dan Engkaulah yang mampu menyelesaikan segala sesuatu yang harus diselesaikan. Bahkan Engkau yang akan mencukupkan semua yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk pesan Tuhan buat kita pada saat ini. Bulan ini temanya adalah karakter murid Kristus. Ya. Dan hari ini inilah firman Tuhan disampaikan supaya kita jadi seperti Kristus, mempunyai hati, mempunyai sikap hidup yang rendah hati, dan apa tadi yang satunya? Sederhana. Ya Bapak Ibu, untuk kita tetap tinggal, saudara, walaupun saudara sudah pindah dari gedung yang sederhana pada gedung yang besar. Tetapi tema dari tahun ini adalah hidup berfokus Kristus. Saudara tidak fokus kepada gedung, tetapi fokuslah kepada Kristus. Ketika saudara kita fokus kepada Kristus, kita tetap rendah hati. Kita tetap sederhana, biarpun mungkin bedanya jauh dengan gedung yang lalu. Tapi kalau kita tidak fokus kepada besarnya gedung, tetapi kepada Kristus, supaya melalui dengan sarana ini, kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu membawa jiwa-jiwa bagi Dia. Terima kasih Bapak Pendeta Budi. Terima kasih. Belum setahun ya mungkin ya Pak ya. Tapi ya nggak tahu, saya juga udah. Memang karena Tuhan yang sudah menghentar. Dan terima kasih untuk pelayan Bapak Budi bersama dengan David ya tadi ya. Terima kasih, mana Davidnya? Ada di mana nih? Oh dia ya, terima kasih ya.
untuk pelayanannya, dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak Budi di dalam pengembalaannya bersama dengan ibu, bersama dengan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama, saya hanya ingin mengingatkan saja buat para pelayan, nanti sore kita mulainya jam 4 ya, itu aja saya cuma ingatkan. Kita akan sama-sama angkat persembahan kita akan mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, boleh mempersembahkan sebagian yang Kau percayakan. Pada pagi hari ini, Tuhan berkati, jadikan 5 roti dan 2 ekor ikan akan dapat mencukupi kebutuhan daripada pelayanan pekerjaan-Mu, untuk pelayanan kemanusiaan, buat pelayanan apa saja yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan, jadikan 5 roti dan 2 ekor ikan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati juga semua anak-anak-Mu di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan yang melipat gandakan dan Kau cukupkan segala kebutuhan mereka. Bapa, kami ingin berterima kasih kepadamu buat hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Praitno, Tuhan, yang Kau telah utus untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi sidang jemaat-Mu. Ya Roh Kudus, bantulah kami, tolong kami, supaya kami benar-benar tetap fokus kepada Engkau. Bahwa kami boleh belajar pada pagi hari ini dari Yohanes Pembaptis. Untuk kami tetap sederhana, untuk kami tetap rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, dan Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami tetap mengarahkan pandangan mata kami, hati kami tertuju kepada Engkau. Maka Tuhan, apa yang Engkau inginkan, supaya kami jadi sama seperti Engkau, dapat terlaksana, dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan, bahwa kami boleh harus menjadi seperti Engkau, rendah hati dan sederhana. Terus Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Tuhan berkati istrinya Ibu Airmi bersama dengan anak-anaknya David dan Jeremy. Di dalam segala apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab-Mu untuk mereka Tuhan, yang Engkau percayakan kepada mereka. Tuhan terus memberkati, berikan kekuatan, kesehatan yang berlimpah-limpah Tuhan, supaya mereka boleh dapat tetap menjalankan apa yang Engkau inginkan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan lagu Kami Bangga, dan saya undang Bapak Pendeta Budi untuk menyampaikan doa berkat. Tuhan berkati. Raja dan
kekasih-kekasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah lewat berkat Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, kuasa, penghiburan dari Roh Kudus selalu menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
hanya karena kasih-Mu aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.